Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang akan mempresentasikan yang berjudul Tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Saya sebagai moderator yang bernama Putri Eliska dengan anggota Rada Boris Revis dan Ransel Saputra. Di sini kami akan menjelaskan berbagai macam latar belakang, pengaruh, dan sebagainya. Materi pertama akan disampaikan oleh Ransel Saputra. Kepada Ransel Saputra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang pengaruh tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memulai dari latar belakang. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa bagaimanapun mesti diprioritaskan, sebab kualitas pendidikan sangat penting artinya. Karena hanya manusia yang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup di masa depan. Manusia yang dapat bergumul dalam masa di mana dunia semakin sengit tingkat kompetensinya adalah manusia yang berkualitas. Lanjut. Baiklah, sini akan masuk ke dalam tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara dalam kurung tahun 1889 sampai 1959. Raden Mas Wardis Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan, tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lanjut. Yang kedua ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir tahun 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat, dan diangkat jadi anak oleh Ibrahim Marah Sultan dan ibunya kandung Khalijah. Kemudian dibawa pindah ke Sumatera Barat dan menetap di Bukit Tinggi. Marah Sultan adalah seorang pendidik dan intelektual ternama. Dia sudah mengajar di berbagai daerah di Nusantara. Pindah ke Batavia pada tahun 1912 dan aktif dalam Ministry Party. Pemikiran Syafi'i menyarankan kesempurnaan lahir dan batin yang harus selalu diperbarui. Hal ini terungkap dalam pemikiran G. Reves seperti yang dikutip oleh Syafi'i bahwa lapangan pendidikan mesti berubah menurut zamannya. Seandainya orang masih beranggapan bahwa susunan pendidikan dan pengajaran yang berlaku adalah sebaik-baiknya dan tidak akan berubah lagi, maka orang atau lembaga yang berpendirian dan berpikir demikian telah jauh menyimpang dari kebenaran. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta
pada umur 54 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dan Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta, Hadningrat pada masa itu. Maaf, ada kesalahan dari Ransel Saputra, mungkin jaringannya bermasalah. Lanjut, akan dilanjutkan oleh saudari Rada Boris. Rada. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ransel. Ahmad Dahlan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas, meskipun usia baru 20 tahun, ia mulai merintis jalan pembaruan di kalangan umat Islam. Misalnya, membetulkan arah kiblat sholat pada masjid yang dipandang tidak tepat arahnya, yang sesuai dengan perhitungan menurut ilmu falakiyah yang dikuasainya. Usaha ini sempat menimbulkan insiden yang membuat Titi dan istrinya hampir saja meninggalkan Kauman Yogyakarta selamanya. Kemudian memberikan pelajaran agama di sekolah negeri yang saat itu tidak pernah dilakukan oleh kiai lainnya. Baiklah, selanjutnya yang keempat akan dijelaskan oleh Ransel. Baiklah, terima kasih kepada Rada Briska. Yang keempat adalah Rahmah El Yunisiah. Syekh Hajah Rangkoyo Rahmah El Yunisiah lahir di Nagari Bukit Surungan, Padang Panjang, Hindia Belanda, 26 Oktober 1900 sampai meninggal di Padang Panjang, Sumatera Barat, 26 Februari 1969 pada umur 68 tahun. Adalah seorang reformator, pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Yah Putri. Perguruan ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Ia memelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR di Padang Panjang, menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka sewaktu Revolusi Nasional Indonesia. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kepada moderator, Tri Eliska. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Ransel Saputra. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Rada Boris. Kepada Rada, kami. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, pengaruh tokoh-tokoh pendidikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan oleh rasa dan karsa. Jika berkelanjutan terus akan menjadi manusia kurang humanis dan atau manusiawi. Ki Hajar Dewantara membedakan antara sistem pengajaran dan pendidikan. Menurutnya, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah atau kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin atau otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat mentalitas demokratik. Dalam arti luas, maksud pendidikan dan pengajaran adalah bagaimana memerdekakan manusia sebagai anggota dari sebuah persatuan rakyat. Jadi pemikiran dari tokoh pendidikan sudah tercantum dalam kurikulum 2013 pada saat ini yang menitik beratkan kepada 3 ranah pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, tidak hanya kepada intelektual siswa. Yang kedua ada Muhammad Syafi'i
Muhammad Syafi'i mengayam pendidikan di Belanda. Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmunya. Cita-cita tersebut diwujudkan dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal Sekolah INS Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Akibat kemampuan Syafi'i mengelola sekolah ini kemudian tersohor dengan nama ruang pendidikan Indonesische Nederlandsche School atau RPINS Kayu Tanam. Tujuan utama Syafi'i mendirikan INS adalah untuk mendidik agar anak-anak dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini, berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja. Jadi berdasarkan pemikiran Muhammad Syafi'i tentang pembelajaran ditekankan kepada siswa, sudah tercantum pada kurikulum 2013 pada saat ini. Dan yang ketiga tuh ada tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Metode pembelajaran yang dikembangkan Ki Haji Ahmad Dahlan bercocok kontekstual, yaitu melalui proses penyadaran. Contoh klasik adalah ketika beliau menjelaskan surat Al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santrinya itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. Setelah santri-santri itu mengamalkan perintah itu, baru diganti surat berikutnya. Ada semangat yang mesti dikembangkan oleh pendidik Muhammadiyah, yaitu bagaimana merumuskan sistem pendidikan ala Al-Ma'un sebagai dipraktekkan Ki Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan. Sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah atau sekolah. Dalam semangat yang sama, belakangan ini sekolah-sekolah tengah berpacu menuju peningkatan mutu pendidikan, salah satu model sekolah full day school. Dengan mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menyerap untuk kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu ke dalam sekolah-sekolah yang didirikan dan madrasah-madrasah tradisional. Metode yang ditawarkannya adalah perpaduan antara metode pendidikan modern dengan metode pendidikan tradisional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rada. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kesimpulan dari pembahasan kami yaitu penyelenggaraan pendidikan tersebut dirancang dengan sangat bagus dan dengan tujuan yang sangat bagus pula. Dengan mengaplikasikan tokoh yang berpengaruh di Indonesia tersebut, diharapkan pendidikan yang berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia dapat menjadi lebih baik. Namun masih banyak aspek penghalang dan pelaksanaan tersebut, baik mengenai SDM-nya, fasilitasnya, perbedaan pola pikir setiap masyarakat atau daerah dalam memandang arti penting pendidikan, dan kendala lain. Persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama, karena tentu saja secara bersama-sama pula kita mencari alternatif pemecahannya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam materi ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.